Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat undur-undur untuk burung ciblek. Dan jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, like, komen, share video di bawah ini. Semoga saja bermanfaat untuk Anda semua. Manfaat undur-undur untuk burung ciblek. Ini dia tip manfaat undur-undur untuk burung ciblek. Undur-undur biasanya larva yang berjalan mundur saat menggali sarang untuk menjebak semut dan secara ganas memakan jika ada semut terperosok ke dalam lubang jebakan. Rupanya undur-undur memiliki beberapa manfaat untuk burung kicau. Berikut adalah beberapa manfaat yang dimiliki oleh undur-undur. Antara lain adalah: 1. Mengandung asam lemak omega 3 tinggi. Jadi untuk kecerdasan otak itu baik undur-undur, terutama kecerdasan otak untuk balita-balita ciblek maupun lolohan-lolohan ciblek, entah itu dari alam maupun dari peternak maupun dari breeding ya di Indonesia ini. Undur-undur terdiri atas 2 jenis yang hidup di tempat berbeda, yang satu hidup di darat dan yang satu hidup di laut. Keduanya memiliki khasiat yang sama dan mengandung asam lemak omega 3 atau EPA dan DHA. Kandungannya sangat tinggi sekali, adapun kandungan FPA dan DHA sekitar 7,75 sampai 14,48%, lebih tinggi daripada jenis udang, lobster dan beberapa jenis kepiting. Kedua, meningkatkan kualitas kicauan burung ciblek, terutama ciblek kebun, ciblek kristal, ciblek pari, ciblek gunung, ciblek tebu dan lain-lain. Beberapa penggemar ciblek sering memberikan undur-undur kepada burung kelangenannya. Caranya, undur-undur dilolohkan langsung ke mulut ciblek tersebut, langsung ke mulut bisa. Hal ini dipercaya bisa membuat suara burung ciblek menjadi lebih merdu, lebih nyaring, lebih gacor, lebih mengeluarkan brand variasi maupun brand keteran maupun tembakan rapet maupun brand sejalur. Tak hanya itu, undur-undur juga bisa meningkatkan stamina burung ciblek sehingga tidak mudah terkena penyakit. Namun ada baiknya berkonsultasi dulu dengan pakarnya, ciblek mania, gimana cara memberikan undur-undur kalau belum tahu. Kalau saya sih langsung ngambil undur-undur, bisa dicuci dulu ataupun tidak, langsung dilolohkan ataupun entah itu dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan sudah mati atau tidak hidup. Ketiga, obat stres untuk burung ciblek. Manfaat undur-undur bisa menjadi obat stres untuk burung ciblek. Jadi burung tidak mudah stres apabila di keramaian atau di perjalanan jauh, bisa dikonsumsikan atau diberi pakan undur-undur. Tidak banyak orang yang tahu bahwa ternyata hewan yang berjalan mundur ini tergolong serangga bersayap. Rupanya larva yang suka tinggal di dalam tanah berpasir ini belum memasuki fase dewasa. Kalau belum ada sayapnya, undur-undur itu masih di dalam tanah, dalam lubang tanah yang membentuk lorong-lorong jebakan. Ketika mereka dewasa, maka tubuhnya akan mirip dengan capung kecil lengkap dengan kedua sayap transparan yang berjalan. Ukuran kepalanya kecil dengan sepasang antena tentunya yang tipis, runcing memanjang dan agak melengkung di ujungnya. Larva undur-undur jauh lebih dikenal dengan akrab dengan manusia dibandingkan serangga yang telah sempurna. Walaupun sudah dewasa, dia bisa terbang. Sebab larva ini seringkali dipakai sebagai bahan pengobatan alternatif untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan menjunjung kesehatan tubuh manusia, apalagi untuk kesehatan burung ciblek kesayangan kita. Tentu sudah pernah dengar tentang khasiat makan undur-undur yang bisa mengobati beberapa penyakit di dalam tubuh manusia, terutama diabetes atau gula atau darah tinggi. Demikian pula pada ciblek kesayangan kita, manfaatnya tentu saja
tidak jauh beda dengan itu. Selain dikenal untuk kesehatan, undur-undur pun merupakan larva yang bergizi untuk pakan burung. Memang burung ciblek adalah tipikal hewan yang penyuka serangga, terutama jangkrik kecil, undur-undur, ulat-ulat kecil kalau di alamnya, serta serangga-serangga kecil yang ada di daunan maupun di bawah tanah maupun di permukaan tanah. Jangan salah, meskipun hidupnya di dalam tanah, namun undur-undur sejatinya binatang yang punya kemampuan menggali tanah. Ini adalah seekor serangga yang sempurna dengan kepandaian dia untuk menjebak mangsa-mangsanya. Cara menemukan undur-undur. Bagaimana cara menemukan undur-undur? Di mana rumahnya? Untuk menjawab ini semua tergantung pada kondisi sekitar tanah. Jika biasanya tanah kering yang beluduk bahasa Jawanya, yang jika masih terbentuk larva, jadilah di tanah yang gembur mengandung agak berpasir itu dan debu berlimpah. Disitulah ada banyak sarang undur-undur. Biasanya di sudut-sudut rumah maupun di luar-luar rumah, di pinggir-pinggir tembok itu biasanya banyak, terutama di pedesaan. Kalau di perkotaan kan jarang orang yang punya rumah kayak tradisional, kayak rumah-rumah joglo, kayak rumah-rumah adat Jawa. Di situ kan kalau di kota kan udah gedung-gedung bertingkat, jadi sulit banget untuk menemukan undur-undur. Carilah tanah yang kering, tidak basah dan lembab, yang berdebu dan berpasir, ditandai dengan tekstur yang gembur, tidak lihat padat. Pada permukaan tanah nampak buih-buih tanah yang seperti tumpukan debu yang berlubang-lubang, cekung, seperti cekung mengerucut ke dalam. Dari perlahan-lahan tanah berlubang halus itu dengan telapak tangan, cukup disapu-sapu saja, jangan terlalu ditekan supaya undur-undur tidak kabur dan masuk lebih dalam ke tanah. Dan segera tangkap undur-undur jika sudah kelihatan. Biasanya di dalam satu cekungan tanah itu ada beberapa ekor. Masukkan undur-undur ke dalam kantong plastik yang diberi sedikit tanah supaya tidak mati, sebab biasanya untuk tujuan pakan burung maupun pengobatan tidak langsung diberikan langsung saat itu juga. Kalau tidak dengan cara itu, kita bisa pakai cara sedotan. Kita bila kita menemukan sarang tersebut, sedotan tersebut kita tiupkan ke sarang undur-undur tersebut perlahan-lahan, jangan terlalu keras karena nanti bisa terkena mata kita sendiri. Perlahan-lahan ditiup, nanti kan serangga undur-undur itu udah kelihatan sendiri. Itulah cara aku dulu waktu kecil, waktu mencari undur-undur, itulah caranya. Manfaat undur-undur untuk pakan burung. Ciblek adalah satu alternatif pakan yang bergizi. Kedua, bisa diberikan pada semua ciblek, ciblek kebun, ciblek gunung, ciblek pari, ciblek tebu, dan yang lainnya. Membuat burung ciblek kita semakin bagus. Ketiga itu karena manfaat undur-undur terkenal ampuh dalam memicu suara burung, jadi lebih baik. Kicau burung memang dilombakan dan menjadi salah satu perlombaan yang bergengsi bagi seluruh kalangan ekonomi, rakyat bawah sampai rakyat atas. Jadi menjunjung nilai ekonomi yang perekonomian Indonesia semakin merata dengan adanya ciblek ataupun jual beli ciblek di pasar-pasar maupun di toko online maupun di grup-grup media sosial di Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Keempat, membuat tubuh burung jadi sehat dan gemuk. Kelima, meningkatkan birahi burung. Jika ingin memiliki burung yang bertubuh sehat, gemuk, dan selalu ceria, cobalah beri asupan nutrisi dengan pakan undur-undur. Hasilnya akan didapatkan dalam tempo waktu relatif cepat. Selain itu, burung juga tidak gampang kena penyakit yang menyebabkan cepat mati dan tidak mampu lagi diikutkan lomba bila burungnya sakit maupun melentruk maupun lesu. Birahi burung dapat diartikan sebagai nafsunya untuk berkawin. Untuk para burung yang sudah usia matang memang kerap menunjukkan tanda-tanda demikian. Tidaklah mesti birahi membuat burung jadi lebih efektif. Terkadang justru merugikan karena burung jadi galak bahkan sakitan. Itu tentunya sangat mempengaruhi performa burung tersebut.
Jadi untuk mendongkrak birahi burung bisa dimanfaatkan undur-undur tersebut. Keenam, mencegah penyakit flu burung. Ketujuh, membuat burung selalu aktif. Kedelapan, mencegah kerusakan sayap burung. Kesembilan, menjaga pertumbuhan bulu burung. Kesepuluh, menjaga kerontokan bulu. Kesebelas, membuat warna burung lebih terang dan indah. Ke-12, meningkatkan nafsu makan jiplek tersebut. Ke-13, menghemat biaya pakan burung. Ke-14, meningkatkan ketangkasan maupun kelincahan burung. Ke-15, menghindari gangguan pada bola mata burung. Cara memanfaatkan undur-undur untuk pakan burung. Tidak ada cara khusus untuk memberikan undur-undur pada burung kesayangan. Sebagaimana memberikan larva serangga pada umumnya, maka antlion ini mestinya dimatikan dulu supaya tidak jalan-jalan terus, namun bisa pula diberikan dalam kondisi hidup-hidup. Manfaat undur-undur untuk burung selain itu adalah: satu, menurunkan tekanan darah. Kedua, menyembuhkan radang tenggorokan. Ketiga, menurunkan panas demam. Keempat, menurunkan trigliserida. Kelima, menambah nafsu makan burung tersebut. Dan ketujuh, mengobati nyeri persendian. Ke-9, mengatasi masuk ke angin sedangkan kalau burung itu masuk angin. Ke-10, membantu meningkatkan massa otot. Ke-11, mengatur kadar gula darah. Ke-12, menambah zat besi. Ke-13, mencegah anemia. Ke-14, mencegah kanker darah. Ke-15, menguatkan tulang. Biasanya undur-undur dimakan mentah-mentah untuk jiplek maupun burung-burung sejenis setelah dicuci bersih, sebab ukuran yang kecil sering menyulitkan undur-undur direbus maupun digoreng. Memakan mentah boleh saja untuk jiplek kita, asalkan sudah disterilkan atau dicuci, maupun misalnya dengan menyiramkan dulu dengan air hangat atau air mendidih supaya tidak ada bakteri yang menempel. Demikian ulasan-ulasan dari saya, semoga saja bermanfaat. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, ambil yang baik dan buang yang jelek-jelek. Jangan ditelan mentah-mentah informasi dari saya ini, semoga saja bermanfaat. Salam rem tanpa rem, salam jabat erat, salam silaturahmi tanpa batas, salam jiplek mania dari Sabang sampai Merauke. Salam sukses selalu untuk Anda semua, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, komen video di bawah ini. Sukses selalu untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.